Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sahabat pemuda anak-anak. Kita bersyukur atas hari yang baru, hari Kamis. Semoga semuanya tetap tersenyum manis, optimis, bersama Romo Kris percaya akan segala kuasa cinta Tuhan yang menyertai kita sekalian. Sehat, kuat, semangat dalam berkat-Nya. Mari kita dengan gembira awali hari ini merenungkan sabda Tuhan dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia punya hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini kadang ada orang yang pinter berkata-kata, manis, puitis, dan romantis. Tetapi tidak selalu nyata di dalam sikap hidup perbuatannya. Cinta yang sejati bukanlah terangkai dalam kata-kata yang indah, tetapi dalam penyerahan, dalam pengorbanan, dalam pengampunan, dalam pelayanan yang tiada batasnya. Orang yang sungguh punya cinta, dia akan belajar untuk bertahan dan setia, entah pada seseorang, pada keluarga, pada pelayanannya yang telah ia sanggupi, ia terima. Tetapi kalau orang sungguh tidak punya dari hati yang terdalam, ia biasanya hanya semangat pada awal dan tidak bertahan pada masa-masa selanjutnya. Mengapa? Karena pada dasarnya ia bukan mencintai seseorang atau karya pelayanannya, tetapi yang dicintainya adalah dirinya sendiri melalui orang lain, melalui segala karya pelayanannya. Tetapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana ia sungguh menghidupi, menjalani segala apa yang ia ajarkan, ia sabdakan. Tuhan bukan saja merangkai kata-kata yang indah dan manis, romantis, tetapi sungguh menunjukkan, mewujudkannya dalam segala pengorbanannya. Tuhan menyampaikan sabdanya kepada kita. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan menunjukkan, mewujudkan cintanya dalam segala pengorbanannya, dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Bagi kita umat Kristiani Katolik, kehadiran Tuhan, cinta Tuhan, itu kita terima dalam perayaan Ekaristi, dalam tubuh dan darahnya, dalam komuni suci. Segalanya menunjukkan betapa cinta Tuhan sungguh nyata dan istimewa luar biasa. Kita bisa belajar dari sikap Tuhan, betapa
cinta senantiasa menuntut pengorbanan dan pengorbanan. Cinta senantiasa menuntut pelayanan demi pelayanan. Tanpa pengorbanan tidak ada cinta. Tetapi cinta yang sejati akan selalu rela sedia dalam pengorbanannya. Dan itulah yang dipersembahkan, dianugerahkan Tuhan kepada kita, agar kita semua boleh merayakan hidup yang mulia, hidup yang kekal. Bukan karena jasa dan karya kita, tetapi semata-mata karena kurnia dan cinta Tuhan. Maka selayaknya kita selalu bersyukur, berterima kasih atas segala keagungan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur di dalam kehidupan atas segala apa yang kita alami dan terjadi. Pula di saat-saat hidup terasa sulit sekalipun, sebagai orang Kristiani Katolik harus selalu ada rasa syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mencintai kita dengan segala penyerahan serta pengorbanan hidupnya. Maka mari semoga cinta dan kurnia Tuhan yang istimewa itu pula menggerakkan hidup kita sekalian. Bagaimana kita juga rela, sedia mewartakan cinta Tuhan itu dalam karya-karya yang nyata. Pula dalam pengorbanan, dalam pelayanan, dalam kemurahan hati, dalam kasih kita kepada orang lain. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga sabda dan teladan Tuhan sungguh nyata dalam hidup karya kita, di tengah keluarga, sesama gereja, masyarakat, dimanapun Tuhan mengutus kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau mencintai kami dengan pengorbanan Putramu Yesus Kristus. Dia yang rela sengsara, wafat dan bangkit mulia bagi penebusan, bagi keselamatan kekal kami. Dalam Ekaristi Kudus, dalam sakramen suci, kami menyambut Dia sebagai Sang Roti hidup. Semoga kasih-Nya selalu pula menggerakkan kami untuk pula mewartakan cinta itu dalam hidup, dalam karya yang nyata, di tengah keluarga dan sesama. Bantulah kami sekalian, semoga kami dimanapun Engkau mengutus kami, selalu menaburkan, mewartakan cinta yang agung. Dan secara khusus kami berdoa, bagi keluarga-keluarga semoga selalu ada cinta yang sejati di antara mereka. Bukan saja kata yang manis dan romantis, tetapi dalam segala penerimaan, pengorbanan, pengampunan, kemurahan hati di tengah-tengah hidup mereka. Semoga keluarga-keluarga Kristiani tetap menjadi berkat ketika kami juga rela membuka hati, mengulurkan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan serta bantuan dari kami. Bapa, kami juga berdoa untuk satu keluarga. Semoga berkat-Mu senantiasa Kau limpahkan, Kau jaga pelihara, juga anaknya yang akan menjalani tugas berutusan sebagai dokter. Engkau meneguhkan, menguatkan, menjaga jiwa raganya, tetap sehat, selamat dalam segala berkat. Kita doakan hidup keluarga kita, harapan karya hari ini. Tuhan Allah kami, inilah segala doa kami. Kami percaya dan selalu akan kami meletakkan harapan hidup kami kepadamu dalam Putramu Yesus Kristus, Sang Roti kehidupan kekal, Tuhan dan pengantara kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, doakanlah dan lindungilah kami semua. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudariku beserta keluarga, anak cucu, dan setiap orang yang kita doakan, segala karya kita hari ini senantiasa dijaga, dipelihara, dinaungi, dilindungi, dikuatkan, disembuhkan, diberkati, dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita panjatkan syukur terima kasih kepada Bapa yang mencintai kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam